Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di mana saja berada. Selamat bertemu kembali di hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk boleh beribadah, dan kesempatan ini kita ikuti ibadah kita dengan tele ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri kita. Kita akan segera memulai ibadah kita di hari ini. Saya jemput jemaat bangkit berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan ayat pengantar dalam ibadah hari ini. Terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14. Yosua 24 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan." Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil saat teduh, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah kudus minggu ini datangnya dari Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, dari Yesus Kristus penebus dosa kita, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita memuliakan Tuhan melalui pujian yang terambil dari KPPK 14, Kidung Puji Pujian Kristen 14, ayat yang pertama, "Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku." Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kita dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengetahui segala sesuatu, Allah yang mengetahui sikap hati, pikiran, dan hidup kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami seringkali meragukan kasih dan kuasa-Mu. Kami seringkali lalai mentaati perintah-perintah Tuhan. Kami tidak melaksanakan apa yang Engkau suruh kami lakukan. Bahkan kami selalu melanggar apa yang Engkau larang. Tuhan, sebelum lebih jauh kami masuk dalam persekutuan ibadah kami, dengan kerendahan hati kami mohon, ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami, dosa-dosa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Dan biarlah kami diperbaharui dalam kuat kuasa, kasih dan kekuatan-Mu,
Sekali lagi Bapa, ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, bersihkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun, mari bersama-sama sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Di hari Minggu pertama pada bulan Mei 2020, kami mengangkat syukur dan pujian kepada-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun tempat kami berbeda, tetapi hati kami bersatu di dalam kasih-Mu. Dan di tengah-tengah peribadatan ini Bapa, kami akan mempersiapkan diri untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, memberikan kami pencerahan, sehingga firman yang kami baca dan renungkan tidak berlalu begitu saja, akan mengubahkan kami, meneguhkan hati dan iman kami, memberikan semangat baru, dan kami menjalani kehidupan kami dengan kuat. Pimpin hamba-Mu yang terbatas dan penuh kekurangan, di dalam kuat kuasa Tuhan, biarlah urapan Tuhan bekerja, sehingga perkataan dalam uraian-uraian yang ada sungguh berkenan kepada-Mu dan memberi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bacaan yang saya siapkan di tengah-tengah peribadatan hari Minggu ini
terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru. Kita akan membaca dari kitab Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Demikian lengkapnya firman Tuhan berbunyi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam seluruh jasmania, secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan pagi ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu tuntutan hidup orang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, setiap pengusaha atau setiap tuan memiliki tuntutan terhadap semua karyawan dan karyawatinya. Dan semua pekerja itu dituntut untuk mematuhinya. Nah, saudara-saudara, bacaan kita menceritakan tentang pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat Kolose adalah jemaat yang telah ditebus oleh Tuhan. Darah yang tercurah di atas kayu salib telah menyucikan hidup mereka. Dan sebagai umat Tuhan, sebagai murid Yesus, mereka dituntut untuk hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan mengharapkan agar jemaat di Kolose itu menjalani kehidupan seperti yang dikehendakinya. Mereka mematuhi setiap ketentuan-ketentuan Tuhan. Nah, saudara, demikian juga tentunya dengan saya dan saudara. Kita sebagai pengikut Tuhan dituntut dan wajib untuk mematuhi setiap perintah-perintah Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang apa tuntutan Tuhan yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini, yang perlu kita jalani dalam kehidupan iman dan percaya kita. Yang pertama, saudara, dalam ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata,
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara, tuntutan pertama yang diajukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose adalah bahwa hendaknya hidup mereka tetap di dalam Kristus. Kata tetap itu sama dengan tidak berubah, tidak bergeser dari kondisi yang sekarang. Walaupun tentunya orang-orang percaya di Kolose menghadapi fenomena hidup yang tidak menentu, tidak tetap. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan, ada banyak tekanan yang dialami oleh orang-orang percaya di Kolose. Ada banyak hal yang menuntut hidup mereka untuk seperti kondisi mereka. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Dalam kondisi yang bagaimanapun juga, dalam tekanan yang seperti apa beratnya sekalipun, mereka harus tetap di dalam Dia. Tidak berpindah, tidak bergeser dari iman dan keyakinan yang ada. Tetapi mereka tetap fokus pada Kristus yang telah menebus hidup mereka. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman video dari seorang teman. Video itu saudara menceritakan tentang bagaimana seseorang kecewa terhadap Tuhannya. Dia kemudian melampiaskan kekecewaannya oleh karena menurut dia Tuhan yang disembahnya itu, Allah yang dipujanya itu tidak mampu untuk membendung virus corona yang terjadi di dunia ini. Itulah sebabnya orang itu kemudian menghancurkan semua sembahannya, saudara. Patung-patungnya, dewa-dewanya, semua ornamen yang dia telah bangun begitu indah dihancurkannya untuk meluapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Saudara, dia akhirnya bergeser. Dia akhirnya berpindah. Dia akhirnya tidak tetap di dalam keyakinannya. Saudara, orang percaya tidak boleh seperti itu. Kendati pun susah hidup kita, berat hidup kita, tetapi itu bukan merupakan sebuah hukuman bagi kita karena kita menjadi percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, semua itu tidak mampu memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Keadaan yang sedang kita hadapi saat ini bukanlah alasan untuk kita bergeser, untuk kita berpindah, untuk kita jauh dari Tuhan dan tidak percaya kepadanya. Hendaklah kita tetap di dalam Dia. Sekalipun tekanan hidup kita begitu berat dan susah, tapi yakinlah bahwa kasih Kristus jauh lebih besar dari persoalan dan kesusahan hidup ini. Tetap di dalam Dia. Yang kedua, saudara, tuntutan yang Tuhan ingin lihat dari kita dan ingin kita kerjakan adalah tuntutan untuk berakar. Saudara-saudara, akar adalah salah satu bagian dari pohon yang sangat menentukan besarnya pohon, kokohnya pohon itu, kuatnya pohon itu, dan indahnya pohon itu. Saudara, kita perlu berakar di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa berakar, saudara? Yaitu kita perlu untuk memelihara iman kita. Akar merupakan penyangga pohon. Semakin dalam dan panjang akar, maka akan semakin sulit pohon itu untuk tumbang. Beberapa hari lalu, di daerah tempat saya tinggal,
ada angin besar. Dan dari jendela saya memperhatikan pohon yang ada di sekitar rumah. Ada satu pohon yang saya perhatikan yang kemudian goyang kian kemari ditiup oleh angin. Kemudian saya tertarik untuk memperhatikan batang pohon itu sampai ke yang paling bawah. Kemudian saya bertanya dalam hati saya, akankah pohon ini tumbang? Karena saya melihat bahwa pohonnya itu begitu kencang ditiup angin. Tetapi ternyata saudara, sampai hari ini pohon itu masih tetap ada. Kemudian saya berpikir bahwa mungkin karena akarnya sudah merambat dengan baik. Saudara, jika rambatan akar itu semakin dalam, semakin lebar dan panjang, ternyata akan memungkinkan pohon itu kokoh dan kuat. Saya kira gambaran ini juga adalah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita perlu berakar. Kemudian akar itu akan mencari makanan. Kemudian akar itu akan mensuplai makanan ke batang pohon, ke cabang-cabang, ranting-ranting dan daun-daunnya, bahkan sampai pada buah-buahnya. Nah saudara, saya kira ini harus menjadi gambaran bagi hidup orang percaya, yaitu bahwa kita perlu berakar dengan baik. Ya, akar kita harus semakin kuat, kokoh, sehingga semakin lebar cabang itu berkembang, yang tumbuh ranting-ranting di sananya tidak akan menumbangkan pohon itu. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita mendapatkan suplai makanan yang baik dari Tuhan, maka kita akan kuat. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jangan mereka diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Mereka harus teguh berakar, memahami siapa Tuhan, memahami siapa Kristus yang sudah menebus mereka, yang mengasihi mereka, dan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini adalah kesempatan yang Tuhan beri buat saya dan saudara untuk belajar lebih dalam lagi tentang siapa Tuhan. Tuhan itu begitu baik, saudara. Seandainya Tuhan tidak baik, maka kita semua mungkin hari ini sudah binasa. Bersyukur karena kebaikan Tuhan itulah yang kemudian menggerakkan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan, untuk memutuskan bahwa daerah-daerah tertentu harus ditutup, tidak boleh berkeliaran, sehingga masyarakatnya boleh tetap sehat. Saudara, hal ini perlu kita pahami bersama, bahwa itu jalan Tuhan, cara Tuhan untuk menolong kita. Kita harus memahami dengan baik bahwa ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita. Persoalannya adalah apakah kita memahami kasih Tuhan yang besar itu? Apakah kita sudah berakar kuat, mendalami dan memahami rancangan Allah bagi hidup kita? Sehingga hal yang ketiga, yang juga merupakan tuntutan Tuhan bagi orang percaya, boleh kita alami dan jalani hidup ini, yaitu bahwa Tuhan menuntut orang percaya untuk bersyukur senantiasa. Itulah yang diungkapkan dalam ayat yang ke-7 bagian B pembacaan kita. Saudara-saudara, mengucap syukur memang hal yang mudah untuk dibicarakan, untuk disampaikan. Tetapi ternyata mengucap syukur bukan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi dalam segala keadaan. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya dan saudara dituntut untuk mengucap syukur, dan itulah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mengucap syukur artinya tidak
bersungut-sungut, tidak khawatir, tidak takut. Saudara, bersyukur artinya rela menerima segala keadaan seberat apapun juga. Saudara, Rasul Paulus tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi dia sendiri yang mengalaminya. Ketika dia kemana-mana memberitakan Injil, dia didera, dia dipenjarakan, dia kedinginan, dia kekurangan makan, diombang-ambingkan di atas kapal, ditangkap dan sebagainya. Tetapi saudara, yang menarik adalah bahwa dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memilih saya? Mengapa Tuhan mengutus saya? Enggak. Dia selalu bersyukur. Bahkan dia berkata bahwa penderitaan yang menimpa hidupnya juga adalah sebuah bagian dari anugerah Allah. Anugerah Allah yang memberikan dia kekuatan ketika dia mampu menghadapi kehidupan yang sulit dan berat. Ketika menyampaikan kebenaran Allah, ketika dia menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang yang dijumpainya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dituntut untuk bersaksi kepada dunia. Kita tidak diminta untuk kemana-mana menceritakan atau menyampaikan ayat demi ayat. Tuhan hanya meminta kita untuk bersaksi lewat ucapan syukur kita bahwa dalam segala keadaan aku menerima hidup ini, mensyukurinya, oleh karena saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saya, bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan melindungi kita, dan bahwa Tuhan menjaga kita senantiasa. Saudara-saudara, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah kita bersungut-sungut. Jangan khawatir dan takut. Sebab Allah yang menyertai kita adalah Allah Immanuel. Allah yang ada di dalam kita, bekerja untuk kita. Dan juga Allah yang melindungi kita, yang membentengi kita dari segala hal, termasuk dari serangan-serangan virus yang sedang mengancam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani hidup ini. Kita lakukan tuntutan Tuhan, yaitu bahwa kita tetap di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, dan kita selalu mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah saudara tetap kuat menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu bila hari Minggu ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkannya, dan hamba sebagai utusan-Mu sudah berusaha untuk menguraikannya. Namun hamba percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus yang akan meneguhkan kebenaran ini, sehingga umat-umat-Mu yang mendengarkannya juga boleh teguh imannya, dan semakin hari semakin mengucap syukur dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput bangkit berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya yang ada di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, karena itu saya mengajak kita. Satukan hati, dukung setiap pokok doa yang dinaikkan hari ini. Kita berdoa. Pujian syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Bila hari ini 3 Mei 2020 kami boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang mencekam karena merebaknya virus corona. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat persekutuan ibadah yang dilakukan secara live. Ada anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti jalannya tele ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua dalam semua kehidupan yang dijalani. Tuhan yang akan menolong, menuntun, memelihara hidup mereka. Iman mereka tetap kuat, berakar teguh di dalam pengharapan iman, sehingga mereka menjadi murid-murid yang berkenan kepadamu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu buat orang-orang tua kami yang sangat rentan dengan terjangkitnya virus yang sedang merebak ini. Tuhan jaga dan lindungi mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka. Biarlah mereka di usia lanjut mereka tetap bersyukur atas kehidupan ini. Dan kemudian mereka selalu mencari Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, baik oleh karena terkenanya virus corona ataupun penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di tempat penampungan, mereka yang ada di rumah sakit, kuatkan dan teguhkan mereka semua Bapa, untuk yakin bahwa kesakitan mereka bukanlah sebuah hukuman atas apa yang mereka jalani, tetapi biarlah itu menjadi perenungan bagi mereka, sehingga mereka punya kesempatan lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat para dokter, petugas kesehatan yang terus melayani masyarakat. Kendati pun mereka ada besar kemungkinan untuk terjangkit dengan penyakit-penyakit yang sedang mewabah. Tuhan, lindungi mereka, jaga dan pelihara mereka, agar mereka dalam rasa tanggung jawab terhadap panggilan tugas ini, mereka selalu setia untuk menunaikan tugas mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat semua kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau siapkan. Ada banyak petugas kesehatan yang hari-hari ini tidak bisa kumpul dengan keluarga, tidak bisa kumpul dengan istri, dengan suami, dengan orang tua dan anak-anak mereka. Tuhan, kasihani mereka, lindungi dan jaga mereka, agar mereka tetap kuat untuk menghadapi hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah yang Tuhan percayakan untuk mengelola bangsa ini. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan hikmat, sehingga kebijaksanaan dan setiap keputusan yang mereka ambil adalah demi kesejahteraan masyarakat. Dana-dana yang sudah diputuskan kiranya dikelola dengan jujur oleh semua pihak, sehingga orang-orang yang membutuhkan dapat tertolong. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan sumber pencaharian, mereka boleh diberikan bantuan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk dana-dana yang diperuntukkan bagi penyediaan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan, dan juga untuk pembuatan obat-obat, pembuatan masker dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau berkati, kiranya semua dapat diproduksi dengan cukup untuk boleh memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bapa, kami berdoa supaya masyarakat juga mentaati semua ketentuan yang ada. Tidak perlu mereka harus ditindak tegas, tetapi biarlah dalam kesadaran
bahwa kami perlu menjaga diri kami dan orang-orang di sekitar kami, maka kami akan patuh kepada semua ketentuan yang berlaku. Dan sebagai orang percaya, jadikan kami untuk menjadi teladan dalam mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Karena kami percaya pemerintah adalah wakil Allah di bangsa ini. Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk anggota TNI dan Polri. Tuhan berkati mereka dalam menegakkan aturan. Mereka tetap bijaksana dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan gesekan dan masalah di masyarakat. Bapak, kami berdoa buat peserta didik di semua tingkatan yang mengikuti pendidikan secara online. Tuhan memberkati mereka mengikuti semua jenjang pendidikan yang ada, dan mereka tidak ketinggalan, dan mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa di sorga, keluarga-keluarga yang melakukan mezbah doa dan mezbah keluarga, berkatilah Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menyediakan dan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan yang akan menolong kami jika kami berkekurangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup dan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan bagi murid-murid-Mu, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan sementara kita memberikan persembahan, kita iringi dengan Kidung Puji-Pujian Kristen KPPK 342. KPPK 342, Beri Terbaik-Mu. Dengar seruannya, beri terbaik-Mu. Rendah atau tinggi Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memberi persembahan kami. Kuduskan kami yang memberi persembahan, dan persembahan ini boleh dipakai untuk mendukung, menunjang, menopang semua kegiatan pelayanan. Terima kasih Bapa yang masih ada pada kami. Tuhan berkati kami, pakai pergunakan dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sejemput kita berdiri, kita akan menutup dalam ibadah kita hari ini. Kita melakukan bersama-sama doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, sumber segala berkat itu, yang akan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, serta memberkati kesaksian dan pelayananmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kita hari ini. Silakan duduk kembali dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.